Halo semua, di episode kedua ini kita akan mencoba untuk mempelajari CSS lebih dalam gitu ya. Nah, jadi kita akan sedikit mereview prerequisite yang sebelumnya adalah sintaks CSS. Kemudian yang kita pelajarin tuh ada CSS selector, kemudian kita akan komen dan ada juga coloring gitu ya. Nah, di sini kita akan mempelajari ketiga hal ini. Kemudian di CSS selector, kita kan CSS selector tuh ada yang pakai tag, dari tag HTML tuh dipakai. Kemudian ada kelasnya. Jadi kalau kita membuat suatu kelas, kita tuh bisa memakai banyak kelas gitu. Kemudian kalau kita buat ID itu harus satu gitu. Jadi tag yang kita masukin ID untuk CSS itu hanya boleh satu. Kemudian kita ada grouping selektornya. Jadi misalkan ada H1, P, terus ada H2 gitu, kita gabungin. Mereka harus punya kesamaan apa, itu grup. Jadi kita ngatur barengan. Kemudian universal itu tandanya dengan bintang ya. Jadi kalau kita udah naruh bintang, berarti semua tag, semua apapun itu, dia akan mengikuti properti itu. Makanya universal, dan kadang sedikit riskan untuk menggunakan universal ini. Oke, kemudian kita akan lanjut ya. Ada komen gitu. Di HTML sendiri kan ada komen. Tentu juga di CSS kita ada komen juga gitu. Kemudian gunanya itu deactive CSS or hint to other developer. Jadi kayak kita tuh buat komen. Pertama, kalau kita mau deactive CSS ataupun CSS ini nggak digunain, kita coba dulu. Nah, di situ kita deactive CSS-nya. Kemudian kita juga bisa pakai hinting gitu. Jadi kita ngasih tahu developer lain tuh kalau ini CSS bakal ngapain gitu. Untuk properti yang mana. Oke ya. Kemudian di sini kita juga ada color ya. Nah, jadi kita kan sudah tahu bahwa properti colors itu colors dan ada value-nya. Jadi value ini bisa macam-macam. Ada hexadesimal, dia pakai tagar gitu. Kemudian pakai nama warnanya. Kemudian ada HSL. Jadi HSL ini kayak dia ada pakai saturasi warna dan juga ketebalannya gitu. Kemudian ada juga RGB sama RGBA. Ya bedanya kan red, green, blue. A-nya tuh alpha atau opacity juga sama kayak si likeness ini. Nah, oke, kita coba mungkin ke studi kasus gitu ya. Jadi di sini kita akan mencoba ya. Nah, di sini kita ada index gitu kan. Pertama kita akan mencoba untuk melakukan yang namanya selector gitu ya. Jadi di sini ada H1, kemudian ada P. Anggaplah kita punya color gitu ya. Kita punya color red gitu. Ada blue sama red. Nah, gini kan. Kemudian di sini kita pakainya tuh pakai P gitu. Dia akan berubah, ada H1 sama P. Kita kan pakai selektor nih, bareng-bareng. Spesifik ya. Jadi H1 sama P. Kita langsung go live. Nah, di sini kita akan lihat di sini perubahannya warna biru dan di sini warna merah gitu. Kita kan men-select semuanya gitu. Nah, tapi ada PR lain. Jadi kalau di sini ya, PR-nya tuh kalau misal gimana kalau gini. Kita mau H1 terus ada juga P, kemudian colornya itu ada blue gitu ya. Nah, jadi kalau seperti ini harusnya tulisannya semua biru. Nah, gitu. Karena apa? Karena kita pakai koma, kemudian kita kasih P-nya, berarti kita menulis untuk dua properti gitu. Nah, kemudian itu kan baru di selektor yang biasa. Kemudian kita juga bisa pakai kelas gitu. Ini biarin, mungkin kita bisa buat kelas misalkan kita membuat kelas namanya itu warna gitu. Kelas warna, terus kita mempunyai sebuah property color, kemudian kita bisa kasih value. Misal di sini kita kasih warna hijau gitu kan, green. Nah, jadi di warna green ini kita bisa apply kelasnya itu. Nah, jadi di dalam
ini di dalam P kita mungkin akan membuat seperti ada lorem misalnya 10 gitu. Nah kemudian gini, kita coba untuk membuat H3 gitu. H3 mungkin tulisannya warna hijau. Oke, kita simpan, kemudian kita balik ke browser. Nah, di sini tulisannya warna hijau. Nah, tapi kenapa di tulisan paragraf itu warna biru? Nah, jadi ada hal beberapa yang kita perlu perhatikan, teman-teman. Jadi kalau kita di CSS, nah penyebabnya tuh di sini. Karena kita sudah mendefinisikan warna P ini biru. Jadi kalau warna P-nya kita hilangin gitu, dari biru ini, maka tulisannya yang di atas, nah yang di atas itu akan menjadi defaultnya warna hitam kembali. Kemudian kalau yang di dalam kelas warna, dia akan menjadi hijau gitu, karena kita pakai kelas. Oke, sebagai contoh mungkin kita bisa kasih lagi. Jadi di dalam warna ini kita bisa ngasih namanya itu gini, margin gitu, margin auto gitu, margin auto ya, margin auto, padding auto gitu. Misal paddingnya gini aja deh, 20 pixel aja. Nah jadi di sini ada space-nya gitu. Ini kan masih dalam satu kelas ya, jadi kita akan mencoba pindahin. Misalkan gini deh, si padding kita pindahin. Kita akan membuat kelas baru, itu namanya misalkan kelas padding gitu. Isinya kita langsung copy. Balik lagi ke sini. Di dalam kelas warna kita pakai lagi namanya padding gitu. Nah, harusnya dia tetap seperti ini gitu. Dan ini kita artinya bisa memakai banyak kelas di dalam satu tag. Itu contohnya. Kemudian tadi kita sudah belajar selektor, kemudian kita juga akan mempelajari sebuah ID. Nah, jadi kalau kita menuliskan sebuah ID, itu hanya boleh satu per definisi. Jadi kalau misalkan kita sudah pakai ID ini, misalkan ID-nya berapa gitu. Jadi kita masukkan, yaitu kan kita masukin itu misal div padding gitu. Nah, jadi dia memiliki suatu ID namanya div padding. Kalau teman-teman lihat di atas itu ada hashtag div padding gitu ya. Nah, jadi artinya kalau kita nulis di sini, ya kita samain juga. Ada hashtag div padding. Terus dia punya properti. Properti yang kita bisa kasih, misalkan kita background color. Di sini background colornya putih, kita bisa ganti mungkin agak hitam gitu ya, gelap gitu, merah gelap mungkin. Nah, jadi kita bisa ngisi seperti ini. Kalau kita balik lagi, tulisannya ada backgroundnya gitu. Tapi ini cuma boleh dipakai satu kali. Jadi ID itu spesifik, namanya juga ID. Contoh nih teman-teman punya NIM atau nomor induk mahasiswa di kampus atau universitas, ya pasti satu, nggak mungkin ketuker dan nggak mungkin ada dua gitu. Simpelnya gitu. Oke, kemudian kita sudah beralih ke gini ya, tadi itu ID selector udah masuk ke kelas, udah selektor biasa. Kemudian ada grouping juga sudah, dan kita akan melakukan yang namanya coloring. Di sini kan kita fokusnya coloring ya. Jadi teman-teman sudah mempelajari kita pakai manggil nama by color, colornya by nama, kemudian ada hexadesimal. Dan bisa di scroll juga kayak gini kalau di VS Code ya. Kemudian kita tuh sebenarnya bisa memberikan sebuah properti lain. Tadi contohnya selain hexadesimal itu ada RGB ya kan. Nah, RGB udah gini aja. Nah, kita tinggal kasih ininya berapa gitu, properti. Nah, tapi kalau kayak gini hancur. Nah, caranya adalah kita definisiin dulu ini berapa. Misalkan 12 gitu. Nah, nanti warna ini pindah ke kiri gitu. Nanti teman-teman mainin aja sama kayak hexadesimal gitu. Kemudian kurang puas, teman-teman merasa kurang puas ya udah. Wah, kita harus ada opacity gitu. Ya udah mainin aja opacity-nya misalkan
satu gitu. Sama kayak tadi. Ada RGBA. Cuma jarang sih orang pakai RGBA. Biasanya kalau RGB terus makanya juga ada HSL. Nah, kayak gini. Satu gitu. Nah, ini pasti nanti akan muncul juga seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman lihat perbedaannya tuh begini. Kalau di HSL, SL-nya nih mainannya persen gitu. Tuh, mainannya persen. Sebentar, keliru. Nah, jadi mainannya persen gitu. Nih, kelihatan kan mainannya persen. Kalau kita garisin di sini, itu kita pilih warnanya tuh di hue-nya. Saturation sama lightness-nya tuh keterangan sama ininya ya. Istilahnya ke apa namanya? Opacity gitu. Oke, mungkin kayak gitu yang bisa diterapin ya. Jadi aku saranin juga kalau teman-teman mau latihan, ini belum di save. Jadi kalau mau latihan itu untuk HTML dan CSS itu bisa banget teman-teman pakai live server. Di sini aku pakai live server. Di extension juga ada. Itu teman-teman bisa cari juga. Ini tujuannya adalah mempermudah teman-teman dalam developing gitu. Ya, seperti ini. Dan ini juga sudah aku mentioning di playlist tips trik ya. Teman-teman bisa cari aja gitu. Dan di sini terakhir itu kita lupa untuk melakukan commenting ya. Nah, jadi sama seperti konsepnya di HTML gitu ya. Shortcut VS-Code-nya nggak berubah. Cuma cara commenting-nya aja yang berubah gitu. Contoh, di HTML kita belajar untuk commenting. Kalau kita commenting itu pakai Ctrl/. Tapi kan dia itu bentukannya nggak kayak gini. Jadi bentukannya itu kan ada strip, terus ada seru. Nah, kalau di sini beda. Nah, di sini bebas sih sebenarnya mau komen kayak gimana. Intinya kalau misalkan tim project itu temen tuh ngerti. Misalkan kita buat inline CSS atau gini, misalkan kita pakai kelas tadi, kelas padding di div gitu. Ini sebagai mungkin contoh aja gitu. Pertama kita bisa seperti ini. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita bisa deaktif misalkan kayak gini, udah deaktif. Kita komen gitu. Jadi kalau kita mau mencoba untuk tidak memakai sebuah properti, bisa aja gitu. Ini salah satunya gitu. Nah, jadi ini cara untuk melakukan commenting ya. Kembali ke PowerPoint ya. Jadi seperti biasa yang aku ingin sampaikan adalah itu jangan pernah berhenti untuk belajar.